sudah ya Loli. Tapi gue itu uang punya gue yang beli. Sudah Bukan lu. nak sudah. Loli dijemput paksa asisten Nikita Mirzani, sempat teriak histeris dan minta tolong. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Siang ini, Laura Meizani alias Loli dijemput oleh pihak Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Dalam unggahan ulang video live Mel Syahputra, terlihat putri sulung Nikita Mirzani tersebut nampak teriak histeris. Loli bahkan tak segan berteriak ke asisten Nikita Mirzani, Mail Syahputra, yang disebut-sebut menamparnya. Mendengar hal itu, Mail Syahputra menyebut tidak ada yang menampar putri sulung Nikita Mirzani. Sementara itu, Dr. Oki yang juga ada di lokasi menyebut bahwa apa yang diucapkan Loli tidaklah benar. Putri sulung Nikita Mirzani tersebut terlihat terus berteriak histeris. Dia bahkan terus meminta tolong ke sekitarnya agar tak dibawa. Sementara itu, Oki sendiri terlihat berusaha menenangkan Loli. Nak sudah nak. Oki juga meyakinkan Loli bahwa kedatangannya dengan Mail dan sejumlah perempuan ke apartemennya tidak untuk melakukan hal aneh kepadanya. Namun lagi-lagi, Loli terdengar histeris meminta untuk dilepaskan. Oki sendiri meminta agar putri Nikita Mirzani itu bisa tenang dan mempercayakan tindakan yang dilakukan sang ibunda itu untuk kebaikannya. Sementara itu, Loli nampak teriak histeris lantaran merasa dipaksa saat itu. Dia sendiri kembali berteriak meminta tolong. Sudah ya Loli. Inilah komentar dan hujatan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian? Loli, emang udah paling bener tuh kita percayanya sama Loli Cafe. Ini udah gue tahan ya Loli, udah gak tahan. Ada aja gebrakannya Loli. Loli, ini gue kasih tahu ya, kita semua mengalami masa puber yang beda-beda gitu. Tapi boleh nggak pubernya nggak usah ngerepotin se-Indonesia. Loli, gue kasih tahu, mungkin ada beberapa hal yang nyokap lu bikin salah sama lu, tapi bukan berarti lu jadi ngerasa bener terus-terusan kayak gini. Enggak Loli, sadar Eling. Itu sampai nyokap lu tuh sampai lapor polisi segala, berarti bukan berarti nyokap lu tuh nggak sayang sama lu. Sayang, makanya lu tuh mau dijauhkan dari orang begitu gitu loh. Bayangin umur lu tuh masih di bawah, ibarat kata ya masih di bawah umur ya, cuman dengan permasalahan yang ada kayak tiba-tiba ngutang berapa puluh juta dan lain sebagainya, menurut gue ini udah luar biasa hebat ya. Udah disekolahin jauh-jauh di UK, itu duit nggak sedikit ya, itu duit nggak sedikit buat lu masa depan lu yang cerah segala macam. Malah milih, aduh, ini gue kasih tahu Loli sama lu, kok bisa gitu. Gue nggak tahu nih 10 atau 15 tahun ke depan lu melihat kelakuan lu kayak gitu, gue yakin malu beneran, lu malu sama diri lu sendiri gitu. Kenapa ya bisa ada gebrakan yang saya buat seperti ini? Kenapa ya saya meresahkan warga negara Indonesia? Gitu Loli. Dan gue nonton nih klarifikasi lu, Loli, gue udah nggak tahu deh, udah tercengang gue. Ibarat kata itu lu, lomba mirip-miripin sama Malin Kundangnya juara 2. Tiba-tiba nikmir, wah, sampai lu udah dijemput paksa lo Loli, berarti udah keterlaluan lo, bukan introspeksi diri. Aduh gue nggak ngerti deh, harus nyadarin nih orang gimana gitu, kayak kok nggak sadar tapi masih, aduh Loli masa depan lu masih panjang. Laki-laki yang ibarat kata yang jauh lebih baik apa segala macem tuh bisa lo, lu dapetin tuh bisa lo. Dan nyokap lo adalah seorang Nikita Mirzani gitu loh.
Lu sadar gak sih lu tuh ngatain ibu lu ya dengan sebutan kata binatang? Itu tuh di depan umum yang semua orang bisa akses dan semua orang bisa lihat. Lu bayangin seberapa chaosnya itu gitu loh, Lole. Ini jangan sampai gue gigit nih jidatnya. Gitu. Loli, kata gue masih ada waktu dimana doa tobat sama minta maaf ya. Gue yakin ini ibarat kata ibu dan anak itu harus juga bisa saling memaafkan. Sampai lu bilang lagi katanya gue udah gak dianggap anak, tapi kucuk-kucuk datang lapor polisi apa segala macam. Iya, karena ibu lu masih sadar dengan tanggung jawabnya menjadi seorang ibu dan harus membimbing lu. Gitu loh Loli. Masa dari situ aja lu kagak paham? Paham. Lu jangan sampai ibu lu datang nih, jemput lu sampai bawa kagem. Lucu ya kalau kagem tiba-tiba jemput Loli ya. Loli udah stop ya, udah cukup bikin gebrakan kayak gitu ya Loli. Doa tobat sama Tuhan, minta maaf. Oke, gue bantu ceritain kronologinya ya guys gitu. Sebenarnya gue tahu info kalau misalkan Loli dikunjungin sama Kak Nikita Mirzani itu semalam dari cowok gue, karena cowok gue waktu itu mau berangkat jemput gue kerja pas balik, tapi kata dia di apa tuh banyak banget reporter gitu kan. Reporter apa? Loli gitu. Nah dia tuh bilang kayaknya di situ tuh ada Loli, ada Nikita Mirzani, ada Cindy sama siapa gitulah dari orang-orang Niki dan reporter dan wartawan, sampai bawa mobil polisi dan mobil perlindungan anak lah, mobil polisi kalau yang gue dengar dari staff sini ya gitu kan. Nah oke lah gitu kan. Nah sebelumnya itu sebelum fast forward ke sini, penghuni apart gue itu sering banget nih denger suara teriakan. Gue di lantai 11 dan dia di lantai 12. Dan itu kalau teriak pun kedengeran. Dan tadi itu di mana-mana gue pergi ke apart ini selalu bilang, even di lantai 7 teriak-teriaknya juga kedengeran gitu loh. Jadi kayak jujur kita merasa sangat terganggu banget gitu. Oke, balik lagi ke kronologinya. Jadi tadi pagi tuh gue rencananya mau beli makan kan. Gue ke bawah tuh sekalian mau ngambil titipan gue ke security gitu. Terus tiba-tiba gue ngeliat nih, ini mobilnya kayak gue kenal kok, tiba-tiba kayak ada mobil resmi banget gitu ya gitu. Jadi ada dua mobil, satu Range Rover, satunya kayaknya Alphard punya Kak Nikmir gitu kan. Terus pas gue lewat, gue ya you know lah, netizen gitu lah, I try to record it gitu lah, sambil gue kayak nilik gitu loh, nilik ke dalam ada Nikmirnya atau enggak gitu kan. Dan ternyata ada Kak Nikmir, tapi dia kayak ya udah simple aja, kayak pakai cepol dan masker gitu kan. Terus gue sebenarnya kayak pengen menunggu banget nih bakal ada apa yang terjadi gitu kan. Tapi ya udahlah, gue ke atas lagi gitu kan. Dan pas gue turun kayak gue penasaran gue kayak hilang gitu kan. Akhirnya gue turun dan pas banget pas gue naik lift itu teriak-teriaknya tuh udah kedengeran. Jadi beneran Loli yang teriak, yang itu gue hafal banget itu suara Loli gitu kan. Pas gue turun, pas banget itu dia lagi digeret, gue nggak tahu digeret atau diapain ya, sama timnya Kak Nikmir ataupun entah siapapun itu, dibawa ke mobil Alphard yang putih. Dan dia sambil teriak-teriak tolong gitu. Gue nggak tahu, dan di situ posisinya penghuni apartemen itu udah pada ngumpul dan udah pada ngerekam gitu kan. Kayak everyone goes down cuman buat kayak ngerekam itu gitu. Dan gue sebenarnya nggak peduli sama sekali ya tentang kayak permasalahan selebritas ataupun apapun itu. Honestly, I don't give a fuck gitu. Tapi since ini ada di apart gue dan gue jadi bagian yang dari orang-orang terganggunya, so I have to, ya gue punya I have right to tell the story gitu kan. Terus ya udah, tadi dia diangkut tuh ke mobil Alphard, dia nyetolong sambil teriak-teriak kayak tadi di video gue kayak gitu. Terus dan gue pun nyampe dari sisi Alphard itu dulu tuh pernah kayak dibilangin kalau misalkan udah pernah ada yang komplain gitu dari sisi Alphard, dibilang dari manajemennya tuh kalau misalkan sekali lagi ini teriak-teriak lagi, Loli bakal diusir gitu kan. Dan yang pas tadi gue ke bawah, yang gue habis beli makan itu tuh nyampe gue ada ketemu sama kayak manajemen bosnya apart ini gitu kan. Dia tuh bilang, udah tolong take care aja, istilahnya kayak udah keluarin aja itu si anak gitu, karena dia itu penyewa bukan pemilik gitu. Intinya tuh dia sangat pengen mengamankan citra BPV ini, jujur. Dan
gue juga sangat menyayangkan adanya drama di sini karena jujur di sini ruang lingkupnya itu sangat rapih, bagus, dan penghuninya juga nggak rese satu sama lain. Dan dengan adanya kayak gini ya, concern kita ya udah semuanya terjawab gitu loh. Tadi pun bahkan pas dia diajak ke mobil itu udah kayak banyak banget penghuni yang kayak ngerekam terus bilang bye Loli, ya selesai gitu, kayak bocah kematian gitu. Kayak Loli, please ya, kalau lo denger ini, balik minta maaf sama nyokap lo, ya. Karena nggak semua orang itu punya orang tua yang bertanggung jawab, Loli. Nggak, banyak anak-anak yang ditelantarin, Loli. Lo di sekolahin di UK, Loli. Best service education ever. Gue susah-susah nyari beasiswa, nyimbangin kuliah, kerja, sama ikut organisasi. Lo yang udah dapet kayak gini cuman demi seonggok daging laki-laki dakjal kayak gitu. Gue harap setelah kejadian ini that boy will go away from your life, dan lo akhirnya sadar kalau yang ibu lo lakuin ke lo ini bukan karena dia benci sama lo, bukan karena dia pengen ngehukum lo, tapi karena itu adalah caranya dia untuk mencintai lo, Loli. Saking sayangnya dia, sampai dia sangat menyayangkan lo melakukan hal seperti itu. That's the way she love you, karena menurut gue lo udah gak bisa lagi dibilangin dengan cara yang mudah dan halus. Gue lega banget jujur. Apart gue dan orang-orang lingkup sini tuh jadi kayak tentrem gitu sih. Itu aja sih guys. Bye.